Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang integrasi standarisasi mutu nasional, sertifikasi halal dan analitika prediktif dalam manajemen kualitas modern. Materi ini membahas bagaimana sistem mutu berkembang dari metode tradisional menuju pendekatan modern berbasis teknologi dan data. Yang pertama yaitu evolusi paradigma manajemen kualitas di era industri 4.0. Pada era industri 4.0 terjadi perubahan besar dalam manajemen kualitas. Jika sebelumnya kualitas hanya berfokus pada inspeksi produk setelah produksi selesai, sekarang perusahaan mulai menggunakan pendekatan prediktif untuk mencegah kegagalan sebelum terjadi. Transformasi ini didukung oleh teknologi informasi, data analitik, dan kecerdasan buatan. Kompetensi KU05 juga menjadi penting karena berkaitan dengan kemampuan menganalisis tren kegagalan produk menggunakan data. Selanjutnya, transformasi menuju kualitas prediktif. Konsep kualitas prediktif menekankan pada kemampuan perusahaan memprediksi masalah lebih awal. Dengan bantuan data dan juga teknologi, perusahaan dapat membantu proses produksi secara real-time. Selain itu juga mendeteksi potensi cacat dan mengambil tindakan pencegahan lebih cepat. Pendekatan ini membuat proses produksi menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko kerugian. Selanjutnya yaitu infrastruktur mutu nasional. Di Indonesia ini infrastruktur mutu nasional melibatkan beberapa lembaga penting. Pertama adalah BSN atau Badan Standarisasi Nasional yang bertugas mengordinasikan kegiatan standarisasi nasional dan menetapkan SNI. Kedua adalah KAN atau Komite Akreditasi Nasional yang bertanggung jawab mengakreditasi lembaga penilaian kesesuaian agar kompeten dan terpercaya. Kemudian ada sertifikasi SNI yang dilakukan melalui audit dan penilaian kesesuaian untuk memastikan produk memenuhi standar mutu nasional. Selanjutnya ISO 9001/2015 dan halal. ISO 9001/2015 merupakan standar internasional sistem manajemen mutu. Standar ini menggunakan pendekatan proses dan risk-based untuk meningkatkan efisien operasional dan kepuasan pelanggan. Selain itu, di Indonesia juga terdapat sistem jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan BPJPH sebagai penyelenggara sertifikasi halal. Sistem jaminan produk halal atau SJPH mencakup kebijakan halal, tim manajemen halal, bahan, proses produksi, dan ketertelusuran produk. Terdapat dua jenis sertifikasi halal, yaitu reguler untuk industri besar dan self-declare untuk UMK yang prosesnya lebih sederhana. Selanjutnya, konvergensi sistem manajemen terpadu. Perusahaan saat ini mulai mengintegrasikan sistem ISO 9001 dengan sistem jaminan produk halal. Integrasi ini dilakukan dalam satu manual sistem manajemen terpadu sehingga dapat mengurangi duplikasi dokumen dan membuat proses audit lebih efisien. Selain itu, sistem terpadu juga mendukung keberlanjutan dan tata kelola perusahaan berbasis ESG atau Environmental, Social, and Governance. Contoh industri yang sudah banyak menerapkan integrasi ini adalah industri makanan, minuman, dan kosmetik. Selanjutnya, teknologi tingkat lanjut dan analitika prediktif. Perkembangan teknologi juga mendukung peningkatan kualitas produk. Teknologi IoT memungkinkan monitoring proses secara real time, sedangkan digital twin digunakan untuk simulasi proses produksi. Dalam analitika prediktif digunakan beberapa metode machine learning seperti regresi logistik, artificial neural network, random forest, dan juga XGBoost.
Selain itu, explainable AI atau XAI digunakan agar hasil prediksi lebih transparan dan mudah dipahami. Contohnya itu pada studi kasus BOS implementasi AI, mampu mengurangi cacat produksi hingga 15%.